berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! FC Dallas versus Memphis 901, Martin Paes bantu The Hoops menang tipis 1-0. Martin Paes membawa timnya FC Dallas meraih kemenangan 1-0 atas Memphis 901 FC. Gol tunggal FC Dallas dicetak oleh Logan Forrington di menit ke-74. Hasil ini membawa FC Dallas ke babak 16 besar US Open Cup. Last Dance Marco Reus di Wembley. 11 tahun lalu Marco Reus berlinang air mata di Wembley. Awal Juni nanti, Reus berkesempatan menebus kegagalan itu bersama Borussia Dortmund. Dortmund siap lawan siapapun di final Liga Champions. Borussia Dortmund menunggu lawan di final Liga Champions. Tak mau memilih, pelatih Dortmund Edin Terzic mengaku siap menghadapi Real Madrid atau Bayern Munich. Kedua tim merupakan tim yang sama kuat. Pemain-pemain buangan antar Dortmund ke final Liga Champions. Borussia Dortmund menjejak final Liga Champions 2023-2024. Beberapa pemain buangan turut andil dalam sukses itu. Mereka adalah Ian Maatsen, Jadon Sancho, dan Marcel Sabitzer. Pemain yang tersisih di klub lain itu justru menjadi bintang penting Dortmund. Hai MU, Sancho ke final Liga Champions loh. Dibuang dari MU pada bursa transfer Januari lalu, Sancho menemukan kehidupan lagi di Dortmund dan kini berandil dalam kelolosan Dortmund ke final Liga Champions. Sungguh miris ketika Sancho dan Dortmund merayakan kelolosan ke final Liga Champions, MU justru terpuruk di Premier League. Luis Enrique, selamat buat Dortmund, semoga juara UCL. Pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique memberikan selamat atas kelolosan Borussia Dortmund ke final Liga Champions. Dia berharap di Borussen bisa juara. Tua-tua keladi, Mats Hummels 2 kali jadi pemain terbaik kontra PSG. Hummels menjadi pahlawan kemenangan Dortmund di markas PSG lewat gol yang ia ciptakan. UEFA pun memilih bek 35 tahun itu sebagai Player of the Match. Ini bukan pertama kalinya Hummels terpilih menjadi pemain terbaik saat melawan PSG. Dia juga meraih penghargaan itu pada laga leg pertama di Signal Iduna Park. Ketika itu Hummels membantu timnya mengalahkan PSG dengan skor 1-0 di Jerman. Mbappe akui sangat sedih, lagi-lagi gagal bawa PSG juara Liga Champions. Langkah Paris Saint-Germain di Liga Champions musim ini harus terhenti di babak semifinal. Ini menjadi kesekian kalinya bagi Kylian Mbappe gagal membawa PSG merengkuh trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub. Selepas laga, dia mengaku sedih karena lagi-lagi gagal mengantarkan timnya ke final. Di tengah rumor transfer, Darwin Núñez ketemu pemain Barcelona. Darwin Núñez dispekulasikan menjadi incaran Barcelona. Di tengah rumor transfernya, striker Liverpool tersebut malah ketemu pemain Blaugrana. Ex penyerang Benfica itu mengunggah foto bersama Ronald Araujo. Araujo memang kompatriot Darwin Núñez dari Uruguay. Keduanya cukup dekat sehingga kerap keluar bersama. Mkhitaryan senang akhirnya bisa raih Scudetto.
Hendrik Mkhitaryan senang betul bisa meraih Scudetto bersama Inter Milan musim ini. Usia bukanlah halangan Mkhitaryan untuk tampil dalam performa terbaiknya, sebab keinginannya untuk meraih Scudetto lebih besar dari apapun. Pasalnya Mkhitaryan sudah 5 tahun bermain di Italia sejak didatangkan AS Roma pada musim panas 2019. Final Liga Champions jadi laga terakhir Marco Reus bersama Borussia Dortmund. Borussia Dortmund berhasil menembus final Liga Champions 2023-2024. Dengan demikian, laga itu akan menjadi laga terakhir Marco Reus bersama di Borussia. Kesempatan ini bagaikan kado perpisahan terindah buat pemain berusia 34 tahun itu. Reus membela Dortmund sejak tahun 2012 setelah didatangkan dari Borussia Mönchengladbach. Dia sudah mencetak 169 dan 130 assist dari 426 pertandingan untuk klubnya saat ini. Tersingkir dari Liga Champions, Mbappe, kami tak efisien. Superstar PSG Kylian Mbappe buka suara pasca kekalahan timnya atas Borussia Dortmund di leg kedua semifinal Liga Champions. Ia mengklaim kurangnya efektivitas Les Parisiens di lini depan menjadi sebab kekalahan tim. Menurut Mbappe, tim memberikan segalanya dan mencoba membuat fans bangga. Namun hasil akhir tak berkata demikian. Ia merasa timnya masih harus berkembang karena masih memiliki satu laga krusial, yakni memainkan final Piala Prancis. Jose Mourinho rela jalan kaki demi Manchester United. Menurut Manchester Evening News, Jose Mourinho mengungkapkan keinginannya untuk melatih Manchester United setelah sebelumnya dipecat pada Desember 2018. Laporan tersebut menambahkan bahwa Mourinho bahkan rela jalan kaki ke Manchester untuk melatih Setan Merah. Tetapi dia menduga Manchester United tidak akan mendekatinya dan pihak klub juga enggan merekrut manajer 61 tahun tersebut. Bukayo Saka nikmati persaingan Arsenal dengan Manchester City. Arsenal berada di puncak klasemen Premier League dan unggul 1 poin atas Manchester City dengan 2 pertandingan tersisa. Namun tim asuhan Pep Guardiola memiliki sisa 1 pertandingan lebih banyak. Bukayo Saka menegaskan bahwa Arsenal tidak merasa frustasi karena perebutan gelar juara sudah berada di luar kendali mereka dan justru menganggapnya sebagai sebuah tantangan yang indah. Chelsea intip peluang datangkan Jan Oblak dari Atletico Madrid. Chelsea diberitakan telah mengidentifikasi penjaga gawang Atletico Madrid Jan Oblak sebagai calon pengganti Robert Sanchez pada musim panas mendatang. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ketika Atletico memegang teguh pendiriannya atas Oblak, yang sering dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di dunia, tampaknya klub raksasa Spanyol itu akan siap untuk memfasilitasi penjualan setelah akhir musim ini. Buta mata demi pemain idaman, Barcelona bisa korbankan De Jong. Nasib Frenkie De Jong di Barcelona pada bursa transfer musim panas 2024 ternyata tidak aman. Xavi masih berusaha mendatangkan gelandang serang Manchester City Bernardo Silva. Dengan kondisi keuangan yang ada, Barcelona hanya bisa memperoleh dana cepat dengan menjual pemain. De Jong akhirnya harus rela menjadi pemain yang dikorbankan dalam situasi ini. Xavi ternyata lebih ingin Barcelona memprioritaskan kedatangan Silva dibandingkan transfer lainnya. Carlo Ancelotti, Real Madrid sepenuhnya fokus hadapi Bayern Munich. Real Madrid dijadwalkan akan tampil di leg kedua babak semifinal Liga Champions. Mereka akan menjamu Bayern Munich di Santiago Bernabeu. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti memastikan bahwa timnya sepenuhnya fokus pada laga kontra Bayern Munich meski belum lama ini mereka menjuarai La Liga. Kedua tim diwajibkan untuk meraih kemenangan setelah pada pertemuan pertama hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 2-2. Costa Curta dukung Milan datangkan pelatih Porto.
Legenda AC Milan Alessandro Costa Curta mendukung Rossoneri mendatangkan pelatih Porto yakni Sergio Conceição sebagai pengganti Stefano Pioli musim depan. Milan pun tampaknya serius ingin memakai jasa pelatih asal Portugal ini. Mereka dilaporkan siap menggelar negosiasi dengan manajemen Porto. Ex-kapten Milan ini mengakui dirinya sangat terkesan dengan hasil kerja Conceição selama di Porto. Lawan Bayer Leverkusen, Paulo Dybala dalam kondisi siap tempur. Paulo Dybala dilaporkan dalam kondisi bugar dan dia bertekad untuk jadi bagian skuad AS Roma untuk laga semifinal Liga Eropa melawan Bayer Leverkusen. Kondisi ini membuat pelatih Daniele De Rossi bisa bernafas lega menjelang pertandingan yang menentukan melawan Leverkusen, di mana bintang asal Argentina tersebut merupakan salah satu sosok penting di lini serang Giallorossi. Dybala bisa jadi senjata utama Roma untuk meraih tiket ke babak final. Buffon, Sommer kiper terbaik Serie A. Legenda besar Juventus dan Italia, Gianluigi Buffon, mengakui kiper terbaik Serie A musim ini adalah Yann Sommer. Penjaga gawang gaek milik Inter Milan itu tampil cemerlang di musim debutnya dengan mengantar tim merengkuh Scudetto edisi 2023-2024. Buffon takjub dengan kontribusi Sommer yang di usia senjanya masih bisa meraih supremasi dalam karirnya. Untuk urusan kebobolan gol, Anda tidak bisa berbuat apapun kecuali menunjuk Sommer, puji Buffon. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!